Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Tazkia Fitri dengan NIM 2314020059 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Nah, sebelum kita membahas invasi Mongol, kita harus tahu dulu apa itu invasi. Jadi, invasi adalah tindakan militer yang dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut dan mengubah pemerintahan yang berkuasa. Kemudian, bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang daerahnya terbentang dari kawasan Asia Tengah hingga Siberia Utara, Tibet Selatan hingga ke Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai dua putra kembar, yaitu Tartar dan Mongol. Kedua putra ini melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Mongol dan Tartar. Bangsa Mongol ini memiliki watak yang keras dan tabiat yang suka berperang. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Utrar pada tahun 1218 Masehi, yaitu ketika Gubernur Khawarizmi dan para saudagar Muslim membunuh para utusan Genghis Khan. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam. Penyerangan ke wilayah Islam dimulai melalui daerah Khawarizmi pada tahun 1209 Masehi. Sultannya Aldin siap untuk melawan pasukan Mongol, namun Aldin tewas dalam pertempuran di Mazindan. Putranya Jala Aldin melarikan diri ke India setelah terdesak dalam pertempuran di dekat Atok pada tahun 1224 Masehi. Pasukan Mongol terus ke Azerbaijan setelah menaklukkan Bukhara. Saat kondisi fisiknya mulai melemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaan menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya. Tuli Khan diberi kekuasaan di daerah Khorasan dan berhasil menguasainya dengan mudah karena kerajaan Islam terpecah belah. Setelah Tuli meninggal, putranya Hulagu Khan menggantikannya dan meminta kerjasama dengan Khalifah Abbasiyah untuk menumpas gerakan Asasin. Tetapi Khalifah menolak. Hulagu Khan kemudian menyerang pusat kekuasaan Asasin dengan kekejaman dan penjarahan. Hulagu Khan menyerang kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi dengan pasukan yang besar. Kemudian Hulagu Khan menyuruh penduduk untuk menyerahkan senjata dan berkumpul untuk sensus penduduk. Kemudian semua orang termasuk khalifah dan wazir dibunuh secara brutal. Kota Baghdad dihancurkan, perpustakaan besar Baitul Hikmah dibakar, dan mayat-mayat menumpuk. Kekuasaan Abbasiyah di Baghdad berakhir dan kota itu hancur setelah berkuasa selama 5 abad lamanya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dampak invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Ada dampak positif dan negatif terhadap invasi Mongol ini. Tentunya dampak negatif lebih dominan, karena invasi Mongol mengakibatkan kehancuran di berbagai wilayah. Banyak kota dan perpustakaan yang hancur. Terjadi pembunuhan terhadap umat Islam yang tidak bersalah, seperti pembunuhan terhadap Khalifah Abbasiyah dan keluarganya oleh Hulagu Khan. Serta Argun membunuh Tegundar karena memeluk Islam. Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran total, termasuk fasilitas belajar dan perpustakaan yang hilang dan dibakar oleh Hulagu Khan. Namun, di balik itu semua, ada juga dampak positif dari invasi Mongol ini, yaitu dinasti Mongol memeluk agama Islam setelah bergaul dengan masyarakat Muslim. Ghozan Khan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya setelah mempelajari ajaran agama-agama sebelumnya. Rashiduddin mempengaruhi Ghozan Khan untuk masuk Islam dan menerapkan kebijakan Islam seperti membayar jizyah dan mencetak uang yang berisi simbol Islam dan larangan riba. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.